Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa masih berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti seminar aksi nyata calon guru penggerak. Dalam hal ini dilaksanakan oleh rekan kita Bapak Al-Fadila SPG. Kemudian salawat dan salam kami kepada Nabi besar dunia kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, untuk mengawali acara seminar kali ini, kita mintakan yang pertama kali sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Banglayan kepada Bapak Saleh Muhammad SPG di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang oleh teman-teman kita guru penggerak, bahwasanya tiba saatnya hari ini untuk menseminarkan berbagi praktek apa yang sudah beliau tiba, yang sudah beliau alami dan yang sudah beliau pelajari beberapa saat yang lalu dan dimati dalam program guru penggerak. Pak Ibu yang kami hormati, saat ini melenceng sedikit, ada pendaftaran guru penggerak baru lagi. Jadi kita berharap teman-teman Bapak Ibu yang memenuhi syarat yang sudah kita kirim di info itu bisa mendaftar. Banyak kelebihan di program guru penggerak. Pertama, tentu bagi kita yang belum P3K akan menjadi dasar juga penilaian untuk mempercepat. Bagi yang P3K tentu akan mempercepat juga menjadi dasar penilaian untuk PNS-nya atau juga untuk sertifikasinya, penilaian untuk sertifikasi. Jadi program guru penggerak ini program kementerian yang memang menjadi prioritas unggul utama di kementerian, yang semuanya itu menjadi dasar untuk penilaian selanjutnya. Jadi bagi kawan yang honor, bagi kawan yang P3K, memang kalau bisa kita mendaftar di guru penggerak, nanti silakan daftarkan namanya di putus supaya kita data untuk kita kirim ke Catin, karena nanti Catin akan mengundang calon-calon guru penggerak itu untuk melakukan coaching klinis. Jadi ada arahan dari Catin nanti bagi Bapak Ibu yang memang akan mendaftar atau sudah mendaftar, masih ada waktu sampai tanggal 30 Juli. Jadi yang akan mendaftar atau yang sudah mendaftar, supaya didata namanya untuk kita kirim ke Catin untuk dibuatkan undangan menghadiri coaching klinis yang dilaksanakan oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Silakan Bapak Ibu, kalau bisa tahun ini ada beberapa orang, tahun depan ada lagi beberapa orang. Kita sudah punya pengalaman 2 orang, Pak Ampar dengan Pak Zaman. Jadi bisa Bapak Ibu nanti bertanya ke Pak Ampar, bertanya ke Pak Zaman. Inilah program guru penggerak. Di samping juga menjadi
dasar untuk karir ke depannya. Jadi bagi kepala sekolah atau bisa juga pengawas, maka dasarnya adalah ini penilaiannya salah satunya adalah memiliki sertifikat calon guru penggerak. Jadi tidak perlu sulit rasanya, dia saja pakar masih senyum-senyum santai-santai juga bisa berjalan. Pak Salman juga masih lama juga lah, tidak terlalu repot. Yang penting apa program pembelajaran diklat yang diberikan oleh tutor dan mentor kita laksanakan, tugas-tugasnya kita kerjakan, insya Allah jalan selesai. Hari ini adalah berbagi praktik, menseminarkan dan mensimulasikan berbagi praktik program guru penggerak. Tentu bagian pertama ini adalah apa kita ikuti dengan baik, kita dengarkan arahan beliau dan tentu menambah motivasi kita untuk mendaftar calon guru penggerak. Kalau bisa hari Jumat lah kita dapatkan nama-nama calon guru penggerak itu, kita kirim ke Capil. Dan kalau Bapak Ibu itu kita berharap bisa mendaftar dan Jumat bisa kita kirim ke cabang dinas, karena akan diundang oleh cabang dinas untuk mengadakan coaching, akan di coaching, akan diarahkan oleh dinas nanti bagaimana selanjutnya. Karena ini program nasional, tentu ada anggaran dari kementerian juga nanti untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita ikutilah kegiatan ini dengan baik, mudah-mudahan berbagi ilmu dari Pak Ar dan Pak Salman nanti bisa bermanfaat bagi kita, baik bagi pribadi maupun bagi kemajuan sekolah kita ke depan. Yang namanya guru bergerak tidak hanya bergerak sendiri, tapi juga bisa mampu menggerakkan, mempengaruhi teman sejawat orang lain, sehingga teman-teman juga sama-sama bergerak nantinya dengan guru bergerak. Jadi kalau masing-masing mau bergerak awak, itu akan melihat sekolah kita ini ke depannya. Jadi kita ikuti dengan baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar atau seminasi berbagi praktek guru bergerak kita mulai dan kita buka saudara semua. Demikian saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala SMK dan Satu Pembayan yang telah memberikan kata sambutan kebenaran sekaligus membuka seminar aksi nyata calon guru penggerak. Selanjutnya acara inti kita yaitu penyampaian materi seminar dengan judul budaya positif oleh Bapak Apabila SPD. Kepada Bapak Apabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMK 1 Parbayan, kepada rekan-rekan majelis guru yang telah berkenan hadir untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini dalam rangka seminasi tentang aksi nyata modul 1 calon guru penggerak yang berjudul budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kata mukadimah saya tumpahkan kepada moderator. Langsung saja kita masuk kepada acara inti, yaitu saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif menempatkan fokus pada siswa dan membantu guru dalam memahami kebutuhan individu siswa. Kemudian guru didorong untuk menggunakan pendekatan yang beragam, yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan siswa dan membantu mereka mencapai potensi belajar yang mereka butuhkan. Dan budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma
tentang teori kontrol, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Bukankah demikian Bapak Ibu? Ya, selama ini kita mungkin memberikan peraturan-peraturan kepada siswa bagaimana kita supaya dapat mengontrol perilaku siswa tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, namun apakah dalam budaya positif ini apakah sama halnya dengan ini? Mari kita lihat di materi selanjutnya. Nah, dalam budaya positif, poin-poin yang akan kita bahas yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita lihat mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student-centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Mungkin selama ini kita lebih sering menggunakan pembelajaran yang bersifat teacher-centered atau kita banyak menggunakan metode ceramah. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru ini kita itu lebih dituntut untuk memberikan kewenangan atau hak yang lebih kepada siswa. Bagaimana pembelajaran itu yang bersifat berpihak pada murid atau student center. Selanjutnya kita lihat mengenai teori kontrol. Nah, beberapa hal yang sering kali miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi di sini hal ini akan membuat murid itu akan menjadi lebih tergantung pada apa yang diminta oleh guru. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif
kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itulah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang bagaimana perubahan kita untuk mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di mana pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ini kita ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, jadi inilah tugas kita sebagai guru pada perubahan paradigma yang baru. Bagaimana kita mengubah hal-hal selama ini dari yang negatif menjadi yang lebih positif. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat mengenai disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, apakah disiplin di sekolah kita sudah efektif atau apakah masih perlu kita tinjau kembali? Kemudian, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Menurut Bapak Ibu, bagaimana di sekolah kita? Apakah di sekolah kita sudah efektif dalam menjalankan disiplin? Belum, dan perlu ditinjau kembali ya Bapak Ibu. Ya, mungkin saya ingin bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa itu arti disiplin? Ada yang ingin berikan pendapatnya, Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan atau Ibu ketahui tentang disiplin? Ya Bu Ayu, berperilaku sesuai dengan aturan. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Bu Ii, silakan berikan pendapat Ibu. Bersama dengan Bu Ayu. Oke Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk Bu Ayu dan Bu Ii. Masih semangat Bapak Ibu? Walaupun cuaca panas menjelang siang, saya harapkan kita semua masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa itu disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif itu didasarkan pada prinsip menghargai anak atau rasa empati, mendorong proses dialogis, melatih anak berpikir logis, mendidik anak untuk bertanggung jawab, serta mengembangkan perilaku positif anak di masa yang akan datang. Kemudian, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi mandiri, ada dimensi bernalar kritis, dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, dan yang terakhir dimensi kreatif. Nah, jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang saat ini perlu kita tanamkan kembali kepada siswa-siswa kita, di mana nilai-nilai kebajikan ini akan tertanam apabila kita menerapkan disiplin positif yang tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada teori motivasi. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, saya ingin bertanya, sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu perlu hadir di suatu pelatihan. Kira-kira motivasi mana yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah yang pertama hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapat teguran? Yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan kita atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Atau yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Kira-kira motivasi Bapak Ibu selama ini yang mana? Yang ketiga. Ya Bapak Ibu? Selama ini yang pertama. Dari Bu Ayu yang pertama. Bu Ina yang pertama. Berarti tidak ingin ditegur ya, Bu. Oke, tadi ada juga yang sudah di pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang kita inginkan mungkin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tapi mungkin selama ini kita lebih banyak di yang pertama, ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira kita lihat apa sih motivasi dari setiap ini. Nah, kalau Bapak Ibu motivasinya yang pertama, berarti motivasi Bapak Ibu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, berarti Bapak Ibu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ini juga sering ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Berarti yang ketiga ini kita lebih menghargai diri kita sendiri, ya, bukan mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya, mungkin sama halnya dengan saya, mungkin sebelum ini saya juga ikut-ikut pelatihan, ikut diklat, itu juga menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapatkan imbalan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengubah motivasi kita, yaitu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, agar kita lebih dapat menghargai diri kita sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, selanjutnya kita lihat Diana Dosen dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi, yang pertama ada untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, dia berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu yang dipikirannya. Kalau motivasi yang kedua, orang ini dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi yang ketiga, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi ini tadi kita sudah sepakat, kita merubah mindset kita untuk memilih motivasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu untuk teori motivasi. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu atau bagaimana? Di sini tidak ada teguran misalnya, tidak ada pujian, dan juga tidak ada hukuman. Kira-kira Bapak Ibu masih mau datang tepat waktu? Masih ya Bu? Harus. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab mau, berarti motivasi kita tadi sudah sesuai ya. Berarti kita sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berarti kita tidak hanya ingin terhindar dari hukuman dan juga tidak hanya mengharapkan imbalan atau pujian. Oke, Bapak Ibu, selama ini mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman mengajar. Nah, sekarang dari segi siswa kita, kira-kira dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Yang pertama, ya, kebanyakan murid-murid kita mungkin di sini kita memberikan peraturan, memberikan kesepakatan, itu tujuannya mungkin lebih banyak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita, ya. Nah, mungkin sekarang kita berpikir kira-kira bagaimana cara kita mengubah motivasi siswa tersebut supaya bisa mereka menyadari bahwa di sekolah bukan hanya tentang hukuman, bukan hanya tentang imbalan, tetapi tujuan mereka sekolah adalah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi ini tugas kita Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini ada mengenai dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang menerapkan di kelas, misalkan Bapak Ibu memberikan suatu imbalan apabila siswa berhasil dalam melakukan sesuatu. Misalkan siswa dapat menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Misalkan Bapak Ibu memberikan permen misalnya. Nah, itu sama artinya dengan dihukum oleh penghargaan. Mereka akan menjadi ketergantungan dengan hal itu. Apabila nanti pada suatu saat kita tidak mempunyai sesuatu yang akan kita berikan kepada siswa,
maka mereka akan menanyakan, Pak, Bu, mana penghargaan untuk saya? Kok gak ada lagi saat ini? Nah, itu akan membuat motivasi dia bertahan dengan jangka waktu yang pendek, dan mereka hanya bergantung dengan hal itu. Nah, jadi mungkin untuk mengubah itu, maka Bapak Ibu, kita boleh memberikan penghargaan, tetapi jangan sesekali kita memberikan berupa barang. Nah, karena itu yang membuat mereka merasa ketergantungan dengan hal itu. Nah, kemudian apa bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita berikan? Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan kita fokus pada proses. Nah, jadi kalau mungkin biasanya kita sering memberikan penghargaan kepada anak yang lebih pintar, maka itu nanti yang lain mereka akan semakin drop, ya, semakin tidak termotivasi. Itu saja orang yang bisa. Nah, jadi kita berikan pengakuan itu kepada semua murid itu bergantian. Walaupun kita nanti berikan pengakuan kepada seseorang, tapi itu kita berikan secara khusus atau bersifat pribadi. Jangan sampai nanti ada yang tahu dari yang lain itu. Kalau kita berikan di depan kelas, maka kita berikanlah secara bergantian agar mereka berlomba-lomba untuk termotivasi dengan apa yang kita perintahkan. Oke, Bapak Ibu. Nah, itulah bentuk program kebajikan atau apresiasi yang boleh kita lakukan nantinya di proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan guru. Saya ingin bertanya, apakah tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Di sini saya punya kertas, silakan Bapak Ibu tulis, nanti kita tempel ke depan.
Oke, Bapak Ibu yang sudah, minta tolong ditempatkan di depan. Gak usah. Oke, Bapak Ibu, sembari kita menunggu, silakan dicicipi snack yang sudah disediakan. Habis Pak, habis. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Di sini mari kita lihat pendapat Bapak Ibu semuanya. Kira-kira yang pertama apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Oke, langsung saja kita lihat semuanya. Ya, yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah bentuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket, juga termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, nah berarti itu adalah konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Karena ini apa? Karena ini sesuai dengan mapelnya ya Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu, kita lihat bagaimana cara kita membedakan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Kemudian, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sebentar atau take off. Nah, mungkin selama ini kita lebih banyak ya Bapak Ibu memberikan hukuman dibandingkan konsekuensi.
kita lihat mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, sekarang kita bandingkan. Nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, untuk hukuman itu termasuk kepada identitas gagap, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah penerapan disiplin menuju identitas sukses. Nah, tadi kita sudah melihat perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sekarang kita lihat mengenai restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan terus menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan masalah terpecahkan. Kemudian restitusi membuat murid untuk belajar bertanggung jawab dari perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang kita tanyakan apabila kita menerapkan restitusi. Kalau kita berikan hukuman, berarti tadi kita tanyakan apa peraturan. Kalau konsekuensi juga mengenai peraturan, tetapi kita tambahkan, mampukah kamu melakukannya? Dan kita ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, restitusi membuat anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi kalau hukuman itu disiplinnya bersifat negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu adalah disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita bisa berangsur-angsur untuk memberikan kepada siswa kita disiplin yang bersifat netral. Dari yang sebelumnya kita lebih cenderung negatif. Nah, dan kita nanti juga bisa melangkah ke disiplin positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat mengenai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di tahun awal tahun ajaran baru itu di kelas memberikan beberapa peraturan atau kesepakatan belajar atau kontrak belajar. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ikhlas atau keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Nah, kemudian bagaimana cara kita merumuskan keyakinan kelas? Nah, langkah pertama kita meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja peraturan yang perlu disepakati bersama. Mungkin hal ini sudah kita lakukan, ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah punya kontrak atau peraturan di kelas kita. Yang kedua, semua usulan dari murid kita tuliskan di papan tulis. Yang ketiga, kita ubah kalimat-kalimat yang sudah disepakati tadi menjadi kalimat positif.
Nah, kira-kira bagaimana bentuk kalimat positif itu? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas teknik otomotif 1. Kalau sebelumnya peraturan kelasnya adalah dilarang terlambat, maka menjadi kalimat positif selalu tepat waktu. Yang kedua, atribut seragam lengkap. Kalau sebelumnya dilarang baju keluar dari celana. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai keyakinan kelas tadi. Di sini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 10 TO1, di mana kalimat-kalimat positif yang saya buat dan kami sepakati bersama, yaitu selalu tepat waktu, atribut seragam lengkap, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, dan menyelesaikan semua tugas. Nah, selanjutnya untuk keyakinan kelas ini juga dapat kita tuangkan dalam bentuk tabel T dan tabel Y. Nah, misalkan di sini nilai kebajikan hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian nilai kebajikan bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian dalam tabel Y dapat kita buatkan dalam 3 kategori, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira di sini apa keyakinan kelas yang ada dari peraturan ini? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas ini? Apa, Bapak Ibu? Apa, Pak Bayu? Yang berkaitan dengan nilai kebajikan untuk keyakinan kelasnya. Apakah tanggung jawab, hormat menghormati, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hormat menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin berarti tadi juga masuk ke dalam hormat, ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama berarti nilai kebajikan dari keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, nilai kebajikannya dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker berarti kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar kita ada 5, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira Bu ini mana yang belum terpenuhi Bu? Kasih sayang Bu. Semoga segera ya Bu. Masa ya Bu ini nggak mendapatkan kasih sayang? Dapat ya Bu ya, dari orang tua, dari teman-teman, bisa saja itu ya Bu ya. Oke, nah jadi ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah terpenuhi? Alhamdulillah sudah. Oke, aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu adalah manusia-manusia yang hidupnya berkualitas. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai 5 posisi kontrol dari guru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru ada penghukum,
ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, sekarang kita di posisi yang mana? Bu Devi, pemantau, berarti sudah level keempat Bu Devi. Kalau Bu Ayu? Masih di posisi 1 dan 2 ya Bu, sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau Ibu Arini, pembuat rasa bersalah. Bu Dahlia, pembuat rasa bersalah. Belum ada yang sebagai manajer Bapak Ibu? Belum ya? Saya juga belum sepertinya. Oke, sekarang kita lihat dari motivasi tadi ada yang identitas gagal, normal, dan positif, ya. Nah, kita lihat di sini sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, berarti itu kita masih berada pada identitas gagal, di mana tujuan kita adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk identitas berhasil atau sukses, di mana di sini kita masih dikontrol dari luar, itu kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Sedangkan kalau kita sudah bisa mengontrol diri sendiri dengan identitas berhasil atau sukses, berarti kita sudah sampai di level manajer. Nah, contohnya di sini sebagai penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Ada Bapak Ibu? Sering. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada Bapak Ibu yang berkata seperti itu? Ada. Kalau membuat orang merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa dengan kamu telah melakukan hal ini. Berarti kita membuat dia merasa bersalah telah melakukan hal itu. Kemudian dari posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Berarti ini kita kaitkan lagi dengan kesepakatan atau peraturan atau keyakinan kelas tadi. Nah, sedangkan pada level manajer, kita menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti kita menyuruh dia untuk mencari solusi atas apa yang sudah dia lakukan. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama masih berada di level 1, 2, atau 3. Mari kita tingkatkan level kita menjadi level 4, bahkan sampai 5 nanti. Nah, sekarang Bapak Ibu ada pernyataan. Kira-kira sebagai apa guru yang menyatakan hal ini? Saya minta kembali Bapak Ibu menuliskan di kertas apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol tadi ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman,
pemantau dan manajer. Oke, ini ya Bapak Ibu tadi pernyataannya. Ya, 1, 2, 3. Posisinya apakah cukup Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira yang pertama apa Bapak Ibu? Kedua rasa bersalah. Kalau yang kedua pilih buku. Yang ketiga teman. Yang keempat manajer. Yang kelima manajer. Yang keenam. Oke, mari kita lihat. Yang pertama berarti membuat orang merasa bersalah dan saya kecewa, itu kata kuncinya. Kemudian kamu tidak pernah benar, berarti kita sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Mungkin kita sudah ada beberapa yang melakukan ini, mungkin ada yang sudah sampai sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian apa Ibu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kenapa dia sebagai pemantau? Karena dia kembali mengingatkan kepada kesepakatan awal. Berarti kalau dia melakukan sesuai kesepakatan, berarti dia tinggal memantau. Oke. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
berarti sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, berarti sebagai penghukum. Oke? Kamu selalu yang paling terakhir. Selalu, Bapak Ibu. Ya, jadi kata kuncinya di sini, kamu selalu yang paling terakhir. Ada di garis bawahi selalu. Nah, berarti kalau selalu, kita selama ini sudah menjudge dia sebagai orang yang paling terakhir dalam misalkan menentukan tugas atau melaksanakan sesuatu. Berarti kita sudah memberikan hukuman atau menyakiti hati dan psikologis anak. Nah, ya. Oke Bapak Ibu, yang terakhir kita lihat mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langkah-langkah untuk menerapkan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini ada segitiga restitusi. Mungkin kurang jelas bagi Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas. Bisa kita memberikan kata-kata, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yaitu bisa kita gunakan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti kita melakukan memvalidasi tindakan yang salah dari siswa. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan bisa juga kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, berarti ini yang terakhir, kita tanyakan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di tugas sebelumnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Thank you.
Prelo. Prelo. Mungkin ada yang lain. Nah, berarti sekarang kita sudah paham ya dengan apa saudara kita. Baiklah, sekarang kita berkomunitas. Baiklah. Sahabat, terbatas lagi ini. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan akhirnya di sini kita sampai pada bagian penutup, di mana dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan untuk menghadiri seminar saya dalam proses aksi nyata calon guru penggerak. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Al-Fardila yang telah berbagi ilmu kepada kita pada hari ini. Harapan kita semoga apa